Halo pemirsa, apa kabar? Kami hadirkan kembali headline untuk Anda. Saya Dista Nugraha akan bersama Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dua kasus dugaan korupsi yang sekarang sedang menjadi perhatian publik, di mana satu diantaranya menjadikan tersangka pada Gubernur Papua Lukas NMB, dan juga salah satu kasus yang lain adalah dugaan korupsi yang melibatkan Hakim Agung di Mahkamah Agung, yang ini terkait dengan kasus dugaan adanya suap pengurusan perkara. Masyarakat masih memberikan perhatian dan Presiden Jokowi pun juga sudah merespon dengan meminta Gubernur Papua untuk menghormati panggilan KPK. Sementara pada kasus yang melibatkan Hakim Agung, Presiden Jokowi menilai diperlukannya ada reformasi di bidang hukum, dan ini menjadi tugas dari Menko Polhukam. Bagaimana sebenarnya wajah peradilan di Indonesia dan bagaimana kasus-kasus korupsi seperti ini bisa dihapuskan dari Indonesia jika pada pejabat-pejabat publik pada level yang cukup tinggi pun ternyata juga menjadi tersangka di kasus-kasus dugaan korupsi. Kita akan bahas dalam headline kali ini pemirsa. Saya bersama dengan narasumber yang terhubung secara daring untuk membahas topik ini. Saya bersama dengan Profesor Dr. Sunarno Edi Wibowo, SHM Hum, seorang advokat, dan juga Bapak Dr. Hufron, SHMH, pakar hukum dari Untak Surabaya. Prof. Bowo dan juga Pak Hufron, apa kabar hari ini Bapak-Bapak? Alhamdulillah kabar baik, Mas Kabar Dista. baik, alhamdulillah. Terima kasih bersama dengan headline sehat. Bapak ke Dr. Hufron, Pak Hufron, sependapatkah dengan etika dan moral ini memang sekarang yang jadi krisis gitu sehingga seorang hakim agung pun juga harus terlibat pada kasus dugaan korupsi? Baik, terima kasih. Jadi kalau menurut saya hari ini orang berpikir bahwa semua permasalahan itu selesai dengan penegakan hukum. Tetapi lupa bahwa sesungguhnya penegakan hukum itu lebih bersifat paksaan dari luar. Ketika ada proses penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana, kemudian apa yang divonis dijalanin pidana, lebih bersifat dorongan dari luar. Menurut saya jauh lebih penting sesungguhnya yang disampaikan oleh Profesor Sunarno Wibowo bahwa di balik penegakan hukum itu ada penegakan etika profesi bagi masing-masing profesi. Termasuk dalam konteks hakim itu ada kode etik dan perilaku hakim. Selain tentu ada kode perilaku jaksa, kode disiplin dan etik bagi kepolisian, tentu juga kode etik bagi penyelenggara negara yang hari ini mulai dilupakan. Bahwa itu bagian untuk melengkapi bagaimana agar penegakan hukum ini adalah bersih dan berwibawa. Oleh karena itu menurut saya ke depan harus paralel, seri, bahwa antara penegakan hukum dan penegakan etik itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka menjaga peradilan yang berwibawa dan bermartabat serta bersih atau berintegritas. Saya kira itu intronya, Mas Desta. Baik, ini menjadi awalan gitu ya, peradilan yang berwibawa, yang bersih gitu ya. Termasuk saya nanti juga akan gali lagi terkait dengan pernyataan dari advokat Joseph Parera yang juga tersandung kasus ini bersama dengan Hakim Agung yang sempat mengatakan bahwa dia adalah korban dari sistem karena semuanya butuh uang. Ini yang akan saya lanjutkan di segmen kedua. Pemirsa tetap bersama kami. Headline jeda terlebih dahulu. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam headline. Kami masih membahas terkait dengan korupsi pejabat publik dan juga penegak hukum. Pada hari ini saya bersama dengan Profesor Dr. Sunarno Edi Wibowo, SHM Hum, seorang advokat, dan juga Dr. Hufron, SHMH, pakar hukum dari Untak Surabaya. Saya ke Pak Hufron. Pak Hufron, kalau bicara tentang kasus dugaan korupsi yang ada di Gubernur Papua, Lukas NMB, ini yang dikabarkan yang terakhir-terakhirnya adalah adanya foto atau video yang beredar menunjukkan bahwa Gubernur Lukas NMB ini bisa beraktivitas beberapa waktu yang lalu, tapi kali ini tidak bisa memenuhi panggilan KPK dengan alasan sakit gitu, dan ini memang diperkenankan secara hukum. Tapi kalau melihat kondisi bahwa beberapa waktu yang lalu masih bisa sehat, apakah memang perlu tim kesehatan dari KPK untuk memeriksa langsung dari kondisi tersangka dalam kondisi seperti ini, Dr. Hufron? Oke, Mas Dista, bahwa kalau menurut saya alasan sakit itu tentu juga harus dibuktikan. Maka menurut saya yang objektif adalah itu diperiksa oleh tim kesehatannya KPK. Walaupun kita tahu bahwa
ketika ada kasus Setia Novanto yang kemudian ada rumah sakit Medika, itu juga pernah jadi persoalan gitu, karena ternyata pemeriksaannya tidak sungguh-sungguh pemeriksaan secara medis gitu. Oleh karena itu, menurut saya ini menjadi bahan pelajaran bahwa kalau betul andaikan tersangka itu adalah sakit, tentu menurut saya akan lebih objektif kalau diperiksa oleh tim kedokteran dari KPK. Jadi itu bisa dilakukan ya, Pak Aufron sebenarnya? Ya, kalau menurut saya itu harus dilakukan. Karena itu menurut saya akan lebih objektif dan tentu akan lebih mempermudah pemeriksaan bagi tersangka. Karena jikalau ternyata dia harus diperiksa di luar negeri, tetapi ketika tidak ada jaminan keamanan dan pengamanan yang luar biasa, bisa saja itu menjadi persoalan gitu. Karena itu menurut saya lebih tepat kalau itu diperiksa oleh tim kesehatan KPK. Oke, tapi memang KPK ini masih terus menggali dan juga melakukan pemanggilan berikutnya jika memang pada pemanggilan kemarin tidak bisa hadir. Tapi terkait dengan adanya foto dan video yang menunjukkan Lukas NMB ini diduga melakukan kegiatan perjudian di luar negeri di beberapa tempat, bahkan pihak kuasa hukum mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dan ini bukan ranah dari KPK gitu, karena yang difokuskan saat ini adalah kasus gratifikasi 1 miliar rupiah. Ini kemungkinan judi yang kemarin juga sudah diungkap oleh PPATK, ada dana yang mengalir ke perjudian. Apakah ini tidak bisa dikaitkan, Pak Aufron? Iya, saya kira dua kasus yang berbeda, walaupun bertalian ya menurut saya. Jadi kalau yang disampaikan kaitannya dengan yang pertama adalah kasus korupsi, tentu betul bahwa KPK memiliki kewenangan untuk memeriksanya, untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan seterusnya. Tetapi jikalau benar bahwa ternyata itu ada dugaan judi gitu, kalau menurut saya Bareskrim mestinya dia berwenang untuk melakukan penyidikan. Jadi bisa saja ini dua objek yang berbeda dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berbeda, tapi sama-sama dilakukan pemeriksaan. Karena tindak pidananya berbeda, ranahnya berbeda, aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan adalah berbeda. Tetapi sesungguhnya ini yang disebut sebagai perbarengan dalam konteks hukum pidana ya. Sama-sama diperiksa tapi oleh lembaga penegak hukum yang berbeda. Satu kasus korupsi, satunya kasus tindak pidana umum. Tentu menurut saya sebuah data yang kemudian itu diberikan oleh PPATK tentang transaksi keuangan, saya kira itu data yang cukup penting dalam rangka mendalami apakah betul bahwa ada transaksi yang dianggap mencurigakan atau yang diduga dari hasil tindak pidana atau merupakan tindak pidana PPATK, tindak pidana pencucian, tindak pidana pemberantasan pencucian uang. Saya kira ahlinya Pak Narno ini. Jadi ini menurut saya harus dikembangkan, tidak saja korupsi, tapi juga harus dikaitkan tadi apa yang dimaksud sebagai judi, tapi juga harus dilanjut sebagai apa yang disebut sebagai tindak pidana pemberantasan atau money laundry, pemberantasan tindak pidana. Kenapa? Karena diduga bahwa sebenarnya terkait dengan dana otsus gitu, dana alokasi khusus itu di daerah-daerah termasuk di Papua itu menurut Prof. Mahfud itu hampir 500 miliar. Tetapi kecil itu soal bagaimana akuntabilitasnya itu. Karena itu jangan-jangan itu juga diperoleh dari hasil korupsi, tentu harus dibuktikan. Saya kira ini soal hal penting adalah satu korupsi, tapi dikaitkan dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sisi yang lain, yang kemudian itu digunakan untuk judi. Saya kira segera secepatnya Bareskrim menurut saya sinergi dengan KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan. Gitu Mas Dista. Jadi harus ada dua kasus yang berbeda ini kalau kondisinya seperti itu. Karena yang sekarang ini masih fokus pada 1 miliar yang dikasuskan ini tidak bisa dikaitkan dengan dugaan 500 miliar yang lari ke kasino. Ya itulah yang saya maksud bahwa harusnya polisi segera melakukan penyelidikan, melakukan investigasi gitu. Kenapa? Karena ya tentu kalau menurut saya ini persoalan penting gitu ya. Artinya bahwa beliau adalah pejabat publik, dia adalah gubernur yang notabene dia adalah memiliki kewenangan. Dari kewenangan itu bisa saja ada unsur penyalahgunaan kewenangan. Itu yang dimaksud di pasal 2, itu kasus korupsinya gitu. Tetapi di balik korupsi itu bisa saja tindak pidana pencucian uang, uangnya kemudian dicuci di berbagai kegiatan, mungkin ya maybe yes, maybe no, ini dugaan, maka harus diperiksa oleh polisi apakah betul dugaan ini hasil yang diperoleh dari korupsi digunakan untuk
kasino gitu. Lagi-lagi menurut saya PPATK bagus memberikan input data transaksinya, tentu harus segera kemudian dilakukan. Menurut saya ya, secara sinergi pemeriksaan oleh Bareskrim di satu sisi dan KPK di sisi yang lain secara bersama-sama. Kita tahu bahwa ini ada dana otonomi khusus yang cukup besar di Papua gitu. Tapi sejauh mana seorang kepala daerah tingkat gubernur di sini memimpin sebuah provinsi yang harusnya juga memajukan provinsinya dengan dana otonomi khusus ini bisa membuat dana ini bocor, Pak Ufran? Apakah memang sistemnya ini memungkinkan atau sebenarnya itu akan sangat sulit untuk bisa dilakukan? Mas Desta, mohon maaf nih. Jadi dalam berbagai informasi bahwa dana otsus di berbagai daerah, termasuk di pulau-pulau terluar, termasuk di apa yang dimaksud di Papua itu, dalam konteks akuntabilitas atau pertanggungjawabannya itu menurut saya patut dipertanyakan. Oke. Sehingga peran BPK, peran BPKP sungguh penting dalam konteks penggunaan pengelolaan dana alokasi khusus itu. Dipertanyakannya apa nih, Pak Ufron? Apa memang memberikan kekuasaan seluas-luasnya pada pemerintah daerah? Ya, itu tentu iya jawabnya. Tetapi bagaimana tata kelola penggunaan dana alokasi khusus, termasuk kemudian pemeriksaan audit akuntan publik di sisi yang lain, termasuk pemeriksaan BPK dan BPKP, yang kemudian itu dilaporkan pemerintah pusat, saya kira itu yang menurut saya perlu digali. Belakangan mendapatkan informasi bahwa dana alokasi khusus di daerah-daerah itu, pertanggungjawabannya itu kurang, menurut saya, kurang memiliki syarat-syarat sebagai pertanggungjawaban pemerintahan yang baik dan benar. Jadi ada sistem yang lemah di situ berarti, Pak Ufron? Akuntabilitas publik, laporan pertanggungjawabannya relatif lemah. Maka tentu kalau mendengar suara-suara di belakang meja itu seringkali bahwa dana alokasi khusus tidak sesuai dengan peruntukannya. Gitu. Maka kami berharap bahwa BPK, BPKP termasuk PPATK selalu mengawasi transaksi yang itu dilakukan tentu oleh pejabat publik termasuk gubernur. Dan ini menurut saya OTT KPK ini sesungguhnya adalah merupakan bagian dari proses yang disebut pendalaman tadi. Mohon maaf Pak, di bagian terakhir, bagian dari proses apa Pak Ufran? Masih kurang jelas tadi? Ini sebenarnya adalah proses pendalaman, investigasi yang kemudian diinput datanya oleh PPATK. Tapi dilakukan oleh KPK, tapi kalau menurut saya juga harus tegas soal bagaimana harus audit kaitannya dengan BPK dan BPKP itu, yang kemudian itu dilaporkan kepada Presiden dan DPR, termasuk bagaimana Bareskrim melihat persoalan ini. Jangan sampai kemudian persoalan ini tidak segera secara sigap direspon dan dilakukan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan. Saya kira ini sesuatu yang penting. Jangan sampai kemudian kita ini kadang melihat persoalan ini saling menunggu gitu, padahal ada dugaan kuat di situ, ada jaringan terkait dengan tadi apa yang dimaksud tindak pidana pencucian uang. Jika memang ada temuan itu dari PPATK dan juga sudah disampaikan gitu ya, sudah ada respon juga dari Menko Polhukam bahkan, ini berarti langkah yang harusnya lebih konkret dari Bareskrim gitu Pak Ufron? Kalau menurut saya, selain KPK harus bekerja lebih sungguh-sungguh, dia harus menunjukkan taringnya, menunjukkan efektivitasnya. Kalau menurut saya, Bareskrim sebagai penegak hukum menurut saya juga harus menunjukkan taringnya sehingga tidak terjebak pada kasus Verdi Sambo, tapi ada kasus yang lebih besar. Oke. Jadi memang ada sistem yang ada celah di sana terkait dengan dana otonomi khusus, lalu juga ada temuan PPATK. Ini tentunya harus segera ditindaklanjuti begitu ya. Terlepas dari kasus dugaan gratifikasi 1 miliar yang memang juga masih menjadi fokus dari KPK untuk saat ini. Baik, saya harus jeda terlebih dahulu. Pak Ufron dan juga Pak Prof Bowo juga masih bersama kami. Kami akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami. Kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB dan juga menjerat Hakim Agung Mahkamah Agung yang juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ini tentu menjadi catatan penting begitu ya. Kalau tadi Pak Ufron dari Untak Surabaya sempat mengatakan bahwa ya ada celah sebenarnya memang di sana ada yang lemah sehingga akhirnya dana-dana itu mungkin bisa dimainkan dalam tanda kutip sehingga akhirnya menjerat ini menjadi kasus korupsi. Saya kembali ke Pak Ufron nih, Pak Ufron, kalau dengan kondisi itu dana otonomi khusus pun juga ada celah yang cukup lemah dan ini bisa dimanfaatkan akhirnya menjadi perilaku korupsi. Kalau kita hanya mengandalkan dari moral dari pejabatnya saja mungkin akhirnya jadi sulit gitu. Apa yang sebenarnya
harus dilakukan? Adakah memang perlu ada reformasi sistem yang harus dilakukan terkait hal-hal tersebut? Jadi kalau menurut saya sebenarnya ada yang disebut sebagai sistem pengawasan. Baik di tingkat dalam lingkup peradilan, itu kan ada pengawas internal, ada pengawas eksternal gitu. Menurut saya penegakan terhadap konteks pengawasan itu yang menurut saya juga kurang efektif gitu. Tadi kan disebut itu kan ada pengawas pengawas eksternal namanya KY kalau di peradilan. Ya. Tapi ada pengawas hakim muda juga ada di Mahkamah Agung. Tapi kalau beberapa kali katanya kecolongan, kalau menurut saya bukan kecolongan, itu kelalaian ya menurut saya. Kelalaian itu disebabkan sesungguhnya pada titik kaitannya dengan sistem pengawasan ini yang menurut saya kurang secure ya, kurang aman gitu. Maka ini adalah merupakan titik balik soal sistem pengawasan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, terutama para hakim. Yang kedua sesungguhnya juga sistem pengawasan di dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, menurut saya juga belakangan itu saya melihat pengawasan dalam konteks pengawasan pemerintah kota, kabupaten, provinsi, pusat itu juga menunjukkan titik lemah. Sehingga kalau menurut saya tidak saja dalam konteks pengawasan, tapi dalam konteks penegakan hukum dalam kaitannya korupsi, ternyata menurut saya dari hulu sampai hilir ini menurut saya harus direview ya, harus dibetulin. Kenapa? Di satu sisi kita melihat bahwa ketika bicara soal pemberantasan korupsi kan dimulai dulu dengan pencegahan. Aspek pencegahan itulah yang harusnya diutamakan. Pendidikan anti korupsi itu yang harus diutamakan dalam berbagai lini di tingkat pemerintah. Baru yang kedua baru bicara soal pemberantasan. Bagaimana kita bicara soal pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan, tetapi di sisi lain aparat penegak hukumnya bermasalah. Jadi ibarat kita mau menyapu lantai kita, bagaimana ternyata adalah sapunya itu nggak bersih. Ya itu persoalan gitu. Di sisi lain bahwa tadi kaitannya dengan tindak pidana korupsi itu ada dugaan bahwa ini sebagai apa yang disebut sebagai mafia peradilan yang dimulai ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Tentu juga di hulunya itu kan dimulai dari penyidikan, tapi di hilirnya itu ada yang disebut sebagai lembaga pemasyarakatan. Jadi kalau proses-proses hukumannya ternyata yang dulu sebelum tahun 2020 itu selalu kalau dia kasasi, kalau dia PK itu malah diperberat hukumannya. Belakangan ternyata hukumannya diperingan. Gitu. Jadi menjadi yang begitu besar tindak pidana korupsi, hasil tindak pidana korupsi kerugian negara itu ternyata rata-rata tahun 2021 itu hanya 5 tahun 3 bulan. Gitu. Ya. Di sisi lain ada 23 narapidana yang kemudian itu diberikan bebas bersyarat di sisi yang lain. Jadi kalau menurut saya ini harus direview. Saya katakan bahwa ini adalah titik balik agar MA itu mulai merefleksikan ada sesuatu yang tidak benar dalam sistem peradilan ini gitu. Maka dari situ pengawasan menjadi penting selain penegakan hukum yang berefek jerah gitu. Penegakan hukum di korupsi bagi penyelenggara negara, aparat penegak hukum itu yang harusnya ditambah sepertiga karena dia pejabat negara, tapi faktanya malah dipotong, dikurangin. Ya, dan masih bisa mendapat remisi-remisi pun gitu ya. Betul. Malahan kemudian ada dugaan tidak sedap itu kalau di lembaga pemasyarakatan bisa bantar kalau dia sakit gitu, apa benar atau tidak ya wallah alam. Terus kemudian dia bisa pilih kamar dengan segala fasilitasnya, itu juga harus dibuktikan. Kalau itu yang terjadi tentu sejujurnya harus ada kesadaran kolektif, kesadaran bersama di apa yang saya sebut tadi di polisi, jaksa, hakim, advokat, bahwa kalau ini adalah common enemy, adalah musuh bersama, maka kita harus satu sudut pandang, satu perspektif. Bahwa kita harus, kalau ini kita perberat ya semuanya diperberat. Jangan di satu sisi masyarakat inginnya diperberat, ternyata banding kasasi sampai PK kemudian dipotong. Jadi ini tidak seiring sejalan dengan maksud filosofi bahwa ini adalah common enemy, ini adalah musuh bersama kita. Itu kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Berarti kalau tadi Pak Hufron bilang sepertinya reformasi ini harus dilakukan menyeluruh dari hulu ke hilir, tidak bisa parsial berarti Pak ya? Betul. Oke, saya akhiri di sini, Prof. Wibowo dan juga Dr. Hufron. Terima kasih untuk ulasannya, Profesor Dr. Sunarto Edi Wibowo, SH M.Hum, seorang advokat, dan juga Dr. Hufron, SH.MH, pakar hukum Untak Surabaya. Pak Hufron dan juga Prof. Wibowo, kita jumpa lagi lain waktu. Sehat selalu, Bapak-Bapak.
Ya, terima kasih juga pemirsa sudah bersama kami dalam Headline. Kita masih akan terus memantau bagaimana perkembangan dari kasus-kasus yang ada dan mudah-mudahan memang pemerintah bisa melakukan reformasi yang tepat di bidang hukum yang ada di Indonesia agar perilaku korup tidak ada lagi di Indonesia. Saya pamit dari Headline, saya Rizal Nugraha. Sampai jumpa.